Halo sahabat militer, di tengah gemparnya ekspansi Rusia kepada Ukraina, terkuak fakta keduanya telah memiliki hubungan sejak lama, di mana keduanya tergabung dalam Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet. Berdiri sejak tahun 1922, Uni Soviet sebagai partai komunis dahulu runtuh pada tahun 1991 di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Akibat dari terpaan posisi ekonomi yang semakin menurun, ketidakpuasan rakyat, serta politik global yang terbentuk, menjadikan Uni Soviet terpecah dan menjadi beberapa negara bagian. Lalu bagaimana nasib dari negara pecahan ini? Yuk guys, mari kita simak selengkapnya dalam tayangan berikut. Tapi sebelum menyaksikan video menarik ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Tingkatkan wawasanmu seputar dunia militer yang spesial ditayangkan dari channel Teknologi Militer. Yang pertama ada Rusia. Posisi wilayah pertama adalah Rusia, menjadi negara pecahan terbesar dengan 2/3 negara pecahan Uni Soviet dan menjadi negara dengan luas wilayah terbesar di dunia. Setelah menjadi Soviet Rusia dan kini menjadi Federasi Rusia, di tengah kota Moskow yang dahulunya sebagai pusat Uni Soviet, menjadikan Rusia sebagai pewaris tunggalnya, dengan mengambil alih posisi keanggotaan di organisasi internasional, menduduki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, serta kepemilikan cadangan senjata nuklir yang digadang-gadang sebagai kekuatan terbesar di dunia. Kini Rusia menempati negara kedua terkuat, kekuatan militernya di dunia dengan indeks kekuatan 0,0501. Selanjutnya terdapat pecahan di wilayah Eropa Timur, yaitu Ukraina, Moldova, dan juga Belarusia. Yang kedua ada Ukraina. Setelah perpecahan Uni Soviet, Ukraina hengkang di tanggal 24 Agustus 1991 dan menjadikannya sebagai negara kedua terluas di Eropa. Namun sebagian besar wilayahnya kini menjadi Ukraina Barat. Selain eksis di Eropa Timur, sebagai negara pengekspor biji-bijian terbesar di dunia, Ukraina juga menduduki posisi ke-22 negara dengan kekuatan militer terkuat. Walau demikian, kondisi terkini Ukraina sedang kacau akibat ekspansi yang dilakukan oleh Rusia. Yang ketiga ada Moldova. Moldova mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 27 Agustus 1991 dan membentuk persemakmuran negara-negara merdeka. Walau berbatasan dengan Laut Hitam, negara ini dikenal tak memiliki kekuatan di armada lautnya sesuai laman Global Firepower, serta termasuk dalam urutan ke-105 untuk kekuatan militer terkuat. Rumor terkuatnya yang ingin bergabung dengan Uni Eropa, namun masih menjadi pengimpor sumber daya akan Rusia dan termasuk dalam daftar negara termiskin di Eropa. Yang keempat ada Belarusia. Sejak 25 Agustus 1991, mendeklarasikan kemerdekaannya. Belarusia kini berhasil menjadi negara republik yang terdepan dalam posisi kekuatan manufaktur terkuat di dunia. Walau demikian, negara ini masih bergantung penuh pada sumber daya alam Rusia. Di bawah pimpinan Presiden Alexander Lukashenko, sejak 1994 hingga saat ini, membawa Belarusia di posisi ke-52 untuk kekuatan militer terkuat di dunia. Dan selanjutnya disusul oleh negara-negara Baltik, yaitu Lituania, Latvia, dan Estonia, yang meresahkan Rusia yang ingin kembali membentuk Uni Soviet. Yang kelima ada Lituania.
Lituania sebagai negara pertama yang cabut dari Uni Soviet menjadi negara termakmur di Baltik dan saat ini kekuatan militernya menempati posisi ke-85. Tanpa kontrol perbatasan, perekonomian maju, tingkat kebebasan sipil, kebebasan media dan internet, serta demokrasi yang sangat tinggi, menjadikan Lituania saat ini sebagai Dewan Eropa, NATO dan OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yang keenam ada Latvia. Baru merdeka pada tanggal 21 Agustus 1991, Latvia kemudian bergabung dengan NATO dan menjadi blok barat. Negara ini termasuk dalam daftar negara dengan PDB terbesar di Eropa, walau negara ini tergolong rendah dalam kekuatan militer dengan posisi ke-94, dan saat ini menggunakan euro sebagai mata uang resminya sejak tahun 2014. Yang ketujuh ada Estonia. Menurut Bank Dunia, Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan. Walau demikian, tingkat kekuatan militernya jauh berada di posisi ke-108 dunia. Estonia dengan keindahan arsitektur klasik ini telah menjadi bagian terpenting Uni Eropa serta NATO setelah sekian lama deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 20 Agustus 1991. Yang kedelapan ada Armenia. Lepasnya Armenia dari serangan Tentara Merah, melangsungkan deklarasi kemerdekaannya secepat mungkin di 21 September 1991. Hal ini menjadi cikal Armenia saat ini menempati urutan ke-97 kekuatan militer terkuat dan terkenal dengan kekuatan magnet pariwisatanya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 9, Azerbaijan. Hadir sebagai Republik Azerbaijan pada Agustus 1991, menjadikan negara ini semakin maju terutama pariwisatanya, yang terkenal hingga kini sebagai komoditas utamanya. Memperkuat sistem kekuatan militernya dan saat ini menempati posisi ke-63. Selanjutnya yang ke-10 ada Georgia. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya 9 April 1991, Georgia pun membentuk pemerintahan uniter dan semi-presidensial. Kini Georgia bangkit dan kekuatan militernya telah menempati tingkat ke-88. Yang ke-11 ada Kazakhstan. Setelah deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 6 Desember 1991, Kazakhstan bekerja sama dalam ekonomi dengan Rusia. Kazakhstan juga unggul dalam kekuatan militer dengan posisi ke-64 dan penyimpan cadangan besi dunia terbesar. Yang ke-12 ada Kirgistan. 31 Agustus 1991 menjadi deklarasi kemerdekaan Kirgistan. Walau menjadi negara kedua termiskin di Uni Soviet, saat ini kekuatan militernya menanjak naik dan menempati posisi ke-90. Yang ke-13 ada Tajikistan. Merdeka saat September 1991 dan berlanjut pada Perang Saudara pada 1992, membuat ekonominya merosot. Begitupun kekuatan militernya kemudian menyusul untuk terus bangkit dan saat ini berada pada posisi ke-111.
Yang ke-14 ada Turkmenistan. Turkmenistan menjadi negara kelima dengan cadangan gas alam terbesar di dunia dan arsitektur modern penarik daya pariwisatanya terus berkembang. Dan guys, tak hanya itu, perkembangannya pun di dunia militer tergolong baik dan menempati posisi ke-83. Yang ke-15 alias yang terakhir ada Uzbekistan. Terkenal dengan kereta tercepat di dunia yang dimilikinya, Uzbekistan yang masih dipengaruhi oleh budaya serta aksen Rusianya, walau demikian posisinya dalam kekuatan militer lebih tinggi di antara negara wilayah Asia Tengah lainnya, yaitu pada posisi ke-54. Nah, sahabat militer, masih banyak ya dari negara pecahan Uni Soviet ini yang mesti berjuang dalam kemerdekaan ekonominya. Tapi gimana ya jika Uni Soviet kembali? Mari kita nantikan info selanjutnya ya guys. Oke deh guys, jika kamu punya opini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.